Ya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rani Lawalata, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Definisi interaksi manusia dan komputer. Sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau interface. Model atau jenis interaksi antara lain. 1. Command line interface atau perintah baris tunggal. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai. Contoh Unix, Linux, and DOS. 2. Menu. Ada menu datar dan menu tarik. Yang pertama A. Menu datar merupakan menu berbasis teks konvensional dengan semua menu yang tersedia ditampilkan pada layar. Contoh menu datar. B. Menu tarik. Untuk menampilkan daftar pilihan yang banyak sekarang, banyak digunakan menu tarik atau pull-down menu. 3. Natural language atau berbasis bahasa alami. Dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami atau manusia yang diterjemahkan oleh sistem penterjemahan. Contoh bahasa pemrograman terstruktur. 4. Dialog berbasis pengisian borang atau front filling dialog. Contoh dialog berbasis pengisian borang. Model atau jenis interaksi yang selanjutnya 5. Antarmuka berbasis ikon. Antarmuka sering memanfaatkan simbol-simbol dan tanda-tanda dari kehidupan kita sehari-hari untuk memberitahukan pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi. 6. Sistem penjendelaan. Sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih jendela. 7. Manipulasi langsung. Contoh simulator penerbangan ketika seorang calon pilot seolah-olah berada dalam sebuah pesawat. Faktor-faktor pendewasaan HCI, rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, linguistik, psikologi, multimedia, antropologi, ergonomik, sosiologi, dan matematika. Prinsip utama mendesain antarmuka atau interface. 1. User compatibility, yaitu seorang desainer tidak boleh membuat atau merancang interface untuk dirinya sendiri karena pada dasarnya sistem diciptakan untuk kebutuhan user yang lebih dari satu orang dan berlatar belakang yang berbeda. 2. Product compatibility. Sebuah aplikasi harus sesuai dengan aslinya agar mendapatkan informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan manualnya. 3. Text compatibility. Interface harus bisa membantu dan memudahkan user dalam menyelesaikan tugasnya. 4. Workflow compatibility. Sebuah aplikasi seharusnya mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya terdapat tuntutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan agar user tidak kesulitan saat menggunakan dan jangan menambahkan menu-menu terlalu banyak karena dapat membuat user menjadi bingung. Selanjutnya 5. All-in-one place consistency. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, desainer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang interface. 6. Familiarity. Sebisa mungkin desain interface dibuat pada umumnya dari tata letak maupun modelnya agar membantu user untuk cepat beradaptasi dengan sistem. 7. Simplicity. Kesederhanaan perlu diperhatikan dalam membangun sebuah interface karena user lebih senang dengan hal yang sederhana tetapi berbobot. 8. Direct manipulation. Sistem harus mempunyai media atau tools yang dapat merubah interface sesuai keinginan user, supaya user tidak merasa bosan dengan tampilan yang monoton. 9. Kontrol. Sistem harus bisa mengatasi pada saat user melakukan kesalahan. 10. What you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. 11. Flexibility. Sistem harus menyediakan berbagai solusi pada saat menyelesaikan masalah. 12. Responsiveness. Sistem harus mempunyai respon yang baik karena pada dasarnya sistem manusia tidak mau menunggu. 13. Invisibility
teknologi. Hendaknya sistem yang dibuat memiliki kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya. 14. Robustness. Interaksi manusia dengan komputer yang baik dapat berupa frase, menu, atau error handling yang baik dan sopan. 15. Protection. User dapat merasa kenyamanan dan aman ketika melakukan kesalahan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.